Gimana teman-teman? Pak. Sudah kakak. Sudah Kak. Sudah, Kak. Oke. Baik, langsung dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Mbak Reni Atika Asyaroni selaku Demisioner Sekjen PMII Rayon Dakwah 2018-2019. Yang terhormat kepada Ketua HMJ MHU 2021 Saudara Fatih Fahrizi dan teman-teman pengurus serta seluruh teman-teman mahasiswa baru tahun 2021. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Senang sekali perkenalkanlah saya Nandia Ika Putri yang akan memandu jalannya acara pada sesi pelatihan penulisan makalah pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ketika kita berbicara tentang makalah, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu. Apa sih itu makalah? Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya. Makalah adalah suatu karya ilmiah yang memiliki topik tertentu dan pastinya termasuk dalam lingkup perkuliahan. Nah, kita sebagai mahasiswa UIN Wali Songo pastinya sering nih mendapatkan tugas-tugas dalam bentuk makalah dari Bapak atau Ibu dosen kita ketika kita sedang melaksanakan perkuliahan. Mungkin juga dari teman-teman semuanya, dulunya ketika masih SMA sudah pernah ya belajar apa itu karya ilmiah, bagaimana cara penulisannya, tapi mungkin penulisan ketika kita SMA ataupun penulisan ketika kita kuliah mungkin ada perbedaan ya teman-teman. Jadi harapannya ketika pelaksanaan ini teman-teman bisa mengikutinya dengan baik sehingga nantinya ketika kuliah online sudah aktif, teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan bisa menuliskan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Itu semua nanti kita akan bahas oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Ketua HMJ kita. Kepada Saudara Muhammad Fatih Al-Farizi, dipersilahkan. Izin buka masker nggak? Iya, Kak. Apa suara saya sudah jelas? Alhamdulillah jelas. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fil ardi ismu Ahmad wa fis samai ismu Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq wan nasyir al-haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam kegiatan yang insya Allah manfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin.
Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Reni. Terima kasih khususnya kepada Mbak Reni telah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi pengalaman nih, berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat MHU 2021, terutama mengenai penyusunan makalah yang merupakan salah satu kompetensi dasar bagi seorang mahasiswa. Sedikit cerita ya, alhamdulillah saya kakak sendiri sekarang lagi magang di salah satu biro terbesar di Pekalongan, Alfairus Tour, dengan slogannya Priority in Quality. Jadi Biro Alfairus ini memang mau memprioritaskan kualitas dalam pelayanannya. Tentu besarnya Biro Alfairus Tour ini berawal dari satu lembaga yang sederhana. Artinya untuk bisa membuat Alfairus Tour menjadi salah satu biro yang terkenal ataupun masyhur di Pekalongan. Dulunya mungkin melalui proses-proses yang cukup panjang, dari mulai menjadi lembaga travel wisata yang terpercaya, kemudian setelah 3 tahun memiliki pengalaman mengajukan sebagai PPIU, kemudian bisa mengajukan kemarin tahun 2020 mengajukan PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Itu merupakan salah satu proses yang perlu ditempuh untuk bisa menjadikan satu biro travel umroh yang memiliki kualitas dan kompeten dalam memberangkatkan jamaah. Hal ini juga sama seperti kegiatan pada hari ini. Artinya sahabat-sahabat MHU 2021 ketika nantinya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, sahabat-sahabat perlu tahu hal-hal dasar, kompetensi dasar yang perlu sahabat kuasai terlebih dahulu. Salah satunya ini penyusunan makalah, di mana salah satu kebutuhan yang paling urgent sebagai mahasiswa di awal-awal perkuliahan ya dalam penyusunan makalah ini. Nanti teman-teman akan belajar bagaimana makalah yang baik dan benar itu disusun. Bagaimana sumber data yang nanti sahabat-sahabat perlukan dalam mengisi makalah tersebut. Karena banyak sekali dosen-dosen yang mensyaratkan dalam penyusunan makalah ini dengan berbagai macam syarat, termasuk dalam sumber data tersebut. Nah, dari penguasaan dasar seperti penyusunan makalah ini, nanti teman-teman ataupun sahabat-sahabat MHU nantinya bisa belajar lebih jauh lagi ketika makalah sudah dikuasai. Kemudian kedepannya sahabat-sahabat bisa belajar bagaimana menyusun proposal, bagaimana menyusun skripsi mungkin nanti ya. Jadi memang kompetensi dasar ini perlu sahabat-sahabat kuasai terlebih dahulu, yang nantinya bisa mengantarkan sahabat-sahabat untuk bisa menguasai kompetensi-kompetensi yang lebih kompleks lagi. Jadi mohon diperhatikan, mohon dicatat kalau perlu ya, disiapkan alat tulisnya. Apa-apa yang mungkin nanti dibingungkan bisa langsung ditanyakan dalam forum pagi hari ini. Mumpung ada Mbak Reni selaku Sekjen PMII tahun 2018. Jadi kita narasumbernya sudah kompeten sekali. Teman-teman bisa menanyakan nanti terkait makalah dan lain sebagainya berkaitan dengan itu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, hidup itu indah, jalani dengan penuh senyuman, dan tetap semangat. MHU, salam Baitullah, MHU, ikhlas, cerdas, berintegritas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, harap on cam ya. Baik, terima kasih atas sambutannya Mas Fatih. Untuk itu selanjutnya adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu saya bacakan CV-nya terlebih dahulu.
Nama Reni Atika Asyaroni, 4 tanggal lahir, Wonosobo 9 November 1997. Alamat sekarang, boleh dicatat ya teman-teman, mana tahu ada kesempatan buat main ke rumahnya Mbak Reni. Alamatnya Jalan Sriwidodo Utara 1, RT 2, nomor 25B, Purwoyoso, Ngalian, Kota Semarang. Nomor WhatsApp juga bisa dicatat ya teman-teman. 0857 2731 7864. Selanjutnya ada riwayat pendidikan. TK Masyitoh tahun 2001 hingga 2003. D1 Sapuran tahun 2003 hingga 2010. SMP 1 Kalibawang tahun 2010 hingga 2013. SMA 1 Sapuran tahun 2013 hingga 2016. Dan terakhir di UIN Wali Songo Semarang tahun 2016 dan hingga 2020. Mbak Reni ini juga banyak prestasi ya teman-teman, mulai dari juara 3 deklamasi bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Wonosobo tahun 2008, juara 1 MAPSI Kitobah tingkat Kabupaten Wonosobo tahun 2008, sebagai konselor terbaik PIK Remaja Kabupaten Wonosobo tahun 2014, dan runner-up Duta Genre Kabupaten. Selain itu, Mbak Reni juga banyak keahlian nih teman-teman, mulai dari public speaking, MC, penyiar radio, dubber, administrasi, dan konten. Yang pertama ada Wakil OSIS SMP 1 Kalibawang. Selanjutnya Dewan Kerja Pramuka SMA 1 Kalibawang, Ketua PMR Wira, Ketua PIK Remaja Wonosobo, sebagai kru radio Semara FM, kru radio MBS FM, dan kru Wali Songo TV. Selain itu, Mbak Reni juga sebagai anggota Duta Genre Wonosobo. Selanjutnya sebagai pengurus HMJ KPI UIN Wali Songo Semarang, pengurus PMII Rayon Dakwah Komisariat Wali Songo, dan terakhir sebagai pengurus Dema UIN Wali Songo Semarang. Sungguh sangat luar biasa ya teman-teman pengalaman organisasinya Mbak Reni. Untuk itu selanjutnya langsung saja penyampaian materi oleh Mbak Reni. Waktu dan tempat dipersilakan. Suara Mbak nggak masuk, Mbak. Sebelumnya teman-teman dengar suara saya nggak? Jelas nggak teman-teman? Jelas Mbak Reni. Jelas ya? Berarti aku nggak usah pakai Dengar, headset. Kak. Soalnya handsetnya emang apa nggak laptopnya ini ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Nandia Ika ya atas persembahan waktunya. Sebelumnya teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita ke materi, aku mau dengar dulu nih dari teman-teman mahasiswa barunya MHU ya, kan pertama kali ketemu juga sama teman-teman MHU. Suaranya ya, atau jinglenya MHU. MHU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam baikullah. Dua kali ya? MHU 2 kali ya? Oke, sebelumnya terima kasih pengurus HMJ MHU yang terhormat Ketua HMJ MHU ya, Mas Fatih Fahrizi, kemudian Mbak Nandia Ika sebagai moderator, Mbak Umi dan Mas Ricci dan pengurus HMJ yang lainnya juga yang telah melakukan atau menyelenggarakan pelatihan makalah ini walaupun secara daring ya teman-teman, karena biasanya jika tidak ada corona, ini dari masing-masing HMJ
akan mengadakan pelatihan makalah dan juga akses jurnal bagi mahasiswa baru, begitu teman-teman. Ini aku langsung saja melanjutkan agenda pada pagi hari ini, karena perlu teman-teman MHU ketahui ya, pelatihan makalah atau penulisan makalah ini sangat penting bagi mahasiswa, apalagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nanti jika teman-teman sudah masuk dalam perkuliahan, ini akan menjadi makanan sehari-hari, seperti itu ibaratnya. Dan dosen itu tidak akan mengasih tahu, tidak akan memberikan contoh yang secara teknis lengkap gitu. Jadi mungkin dari dosen nantinya akan menyuruh saja, entah itu pribadi atau kelompok, silahkan buat makalah tentang pengertian komunikasi interpersonal, misalnya seperti itu. Tidak akan dijelaskan rincinya nih, teknisnya seperti apa, formatnya bagaimana. Dan yang menjelaskan ini ya dari kakak-kakak HMJ kita gitu. Dan saya dulu kan di HMJ KPI ya, karena MHU ini adalah jurusan termuda di Fakultas Dakwah. Jadi nanti kita akan langsung saja membahas materi ini, tapi mohon maaf ini aku yang ini ya. Ini presentasikan sekarang berarti ya. Bentar. Soalnya lama nggak ngutak-ngatik laptop. Bentar ya. Kelihatan nggak teman-teman? Bentar. Kelihatan nggak teman-teman? Sudah, Mbak. Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Ini aku slide-kan saja, bentar-bentar. Mana sih? Oke, teman-teman tadi sudah disinggung sedikit ya sama Mbak Moderator, sama Mbak Nadia terkait apa sih pengertian makalah, tadi sudah dijelaskan. Dan mekanisme penyampaian pada pagi hari ini, nanti kita materi dulu, paling materinya sedikit aja sih. Terus nanti saya juga akan tunjukkan contoh realnya ya, contoh makalahnya, biar nanti teman-teman juga bisa melihat. Dan jika ingin dicatat, namun karena ini panduan pokok dari Fakultas Dakwah. Ini kita belajar tentang pengertiannya dulu ya. Jika tadi Mbak Nadia sudah menyebutkan, ini saya tambahkan saja menurut para ahli. Ini ada menurut WJS Purwadarminto 1994, makalah adalah uraian tertulis yang dikemukakan untuk mendapatkan pembahasan yang lebih lanjut. Dan makalah juga bisa disebut sebagai sebuah karya tulis yang di dalamnya terdapat buah pemikiran dari seorang penulis yang belum pernah dipublikasikan dan bersifat ilmiah. Jadi nanti kalau di S1 ini teman-teman akan diperintahkan atau ditugaskan membuat makalah itu yang sifatnya teoritis kebanyakan dan ilmiah. Jadi jarang sekali kita menggunakan makalah yang harus ke lapangan terlebih dahulu, kecuali nanti jika sudah pada tahap skripsi. Ini kita belajar tata kepenulisan makalah terlebih dahulu ya, karena ini sangat penting dan teman-teman tidak akan tahu dari dosen begitu. Ini yang pertama kita bahas tentang pengetahuan umum kepenulisan makalah. Ini mohon maaf tulisannya masih komunikasi dan penyiaran Islam, nggak apa-apa ya. Tapi isinya sama saja kok, buat MHU juga bisa begitu. Karena ini saya merangkum dari beberapa pengalaman dan juga kriteria makalah-makalah terbaik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ini fontnya secara umum formal, Times New Roman, font size-nya juga 12, line spacing-nya 1,5, paragrafnya ini JUST-TV dan size-nya A4. Ini yang biasa kita gunakan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Secara umumnya seperti ini, bisa di screenshot aja, kalau tidak juga ditulis. Sebenarnya di YouTube atau di internet itu juga banyak contoh-contoh makalah secara formal gitu. Ini secara formal. Nah, ini apa saja sih susunan dari makalah? Tentunya ini makalah
yang digunakan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ya. Karena biasanya makalah-makalah dari FDK dan fakultas lain ini ada sedikit perbedaan gitu. Jadi ini yang akan kita gunakan sehari-harinya nanti. Teman-teman masih jelas ya suara saya ya? Masih cek dulu. Masih, Kak. Masih ya. Kalau nggak jelas langsung bilang ya, takutnya sinyalnya atau gimana hilang gitu. Oke, lanjut. Ini yang pertama cover. Cover itu adalah sampul makalahnya yang biasa teman-teman buat juga. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya saja. Yang pertama sistemnya makalah, bold, center, dan logo. Ini disesuaikan dengan mata kuliah dan dosen pengampu pada kuliah kalian gitu ya. Ini aku ambil contoh aja makalah, kemudian disusun guna memenuhi tugas, mata kuliahnya jurnalistik cetak dan online. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian dosen pengampunya Dr. Andes Agus Fatahudin Yusuf MA. Ini berhati-hati sekali teman-teman jika penulisan nama dosen. Pastikan nama dosen kalian itu adalah benar gelarnya dan juga namanya gitu. Kadang itu ada dosen yang protes karena namanya tidak sesuai dan kadang juga ada yang tidak protes. Itu tergantung masing-masing dari dosennya gitu. Nanti kalau ada pertanyaan ditampung dulu aja ya. Kita selesaiin dulu materinya biar urut gitu jalannya. Ini kemudian yang kedua, ini ada disusun oleh, nggak jelas ya tulisannya. Nggak apa-apa deh, nanti aku tunjukin real contoh makalahnya. Ini ada nama kelompok, biasanya makalah jika masih mahasiswa baru akan ditugaskan secara berkelompok. Jadi jarang sekali makalah yang secara mandiri. Walaupun ada, tapi kebanyakan ini berkelompok. Jadi kalian nanti kan ini masih baru, harus kenal satu kelasnya gitu. Miris sekali sih aku kalau mikir ini maba yang sekarang kan online, terus mereka nggak merasakan sensasinya dong. Cinlok-cinlokan di kelas, kenalan-kenalan gitu. Padahal itu masa-masa yang bagi saya itu bagus sekali. Dan perjuangan awal gitu. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini juga keadaan. Kita doakan saja biar keadaan ini semakin membaik dan kalian bisa segera bertemu gitu. Ini susunannya seperti ini, nama kelompok, nama, dan NIM. Biasanya itu urutannya dari NIM yang paling sedikit angkanya. Ini kan 18, contohnya ini 18, belakangnya 015, 016, 017. Nah, itu diurutkan yang paling kecil angkanya. Jadi dari yang paling kecil yang terbesar, bukan abjadnya ya. Kalau abjad tidak masalah, mau A dulu, B dulu, C dulu tidak masalah. Yang penting ini angka urutnya yang terkecil dulu baru yang terbesar. Kemudian ini yang nomor 2 itu diganti manajemen haji dan umroh begitu. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, tahunnya juga menyesuaikan. Sekarang 2021 begitu. Selanjutnya, nah ini makalah secara ininya ya, secara realnya emang nggak jelas sih ya aku buatnya. Nanti aku tunjukin yang jelas saja di akhir materi. Kemudian yang kedua, nah ini ada berbagai perbedaan. Biasanya jika makalah itu ada yang menggunakan daftar isi, ada juga yang tidak. Jadi tidak ada peraturan secara baku jika makalah di Fakultas Dakwah ini harus menggunakan daftar isi atau tidak. Biasanya saya dulu itu tidak menggunakan daftar isi, langsung saja pada pembahasan topiknya. Namun ada juga beberapa kelompok itu yang menggunakan daftar isi. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa ingin menggunakan daftar isi atau tidak. Menggunakan cara membuat daftar isi teman-teman juga seperti biasa ya. Daftar isi kalau saya pribadi itu menggunakan yang manual. Jadi nanti ini harus praktek ya. Pokoknya menggunakan daftar isi, bagian insert, itu sih pack number gitulah. Pokoknya seperti kalian membuat daftar isi seperti umumnya gitu. Kemudian yang setelah daftar isi, jika sudah dibuat nantinya, ini ada juga langsung ke latar belakang. Latar belakangnya seperti apa? Kita langsung lihat saja contohnya. Nah, ini contoh latar belakang.
Latar belakang sendiri itu adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Ini biasanya kalian mencari latar belakang itu di jurnal. Jurnalnya apa saja nanti kita bahas ya di setelah makalah ini. Ini contoh latar belakang dan tidak ditargetkan sama sekali ya latar belakang harus 4 lembar, 3 lembar, itu tidak ada. Sekelas proposal skripsi itu pun juga tidak ada targetnya. Proposal skripsi harus 30 lembar, 40 lembar, atau bahkan 15 lembar. Itu juga dari pihak pembimbing juga tidak menargetkan gitu. Mohon maaf, ini latar belakang. Setelah latar belakang, ini ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 mohon maaf, ini gimana sih aku bikinnya? Latar belakang itu masuknya pada bab 1. Ini nanti kita lihat ke contohnya langsung saja ya, teman-teman. Ini aku menjelaskan teorinya saja sedikit. Bab 1 pendahuluan itu isinya latar belakang. Kemudian yang ketiga, ini rumusan masalah. Nanti boleh setelah acara ini, file makalah, contoh file makalah, bisa minta ke pengurus HMJ buat kalian latihan gitu. Rumusan masalah. Ini misalkan saja ada 5 rumusan masalah yang akan dibahas. Jadi makalah ini adalah ajang buat kalian juga untuk membuat proposal skripsi. Karena secara umum tatarannya atau susunannya ini hampir sama, teman-teman. Ini rumusan masalahnya yang artinya sendiri suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat ekspansi. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Biasanya nanti jika masih semester 1, semester 2, ini mata kuliah kalian masih mata kuliah yang umum atau yang masih berbau keislaman. Misalkan ilmu dakwah, kemudian hadis-hadis dakwah, semacam itu. Jadi masih teoritis banget pelajaran kalian nanti. Pelajaran makul ya, kalau udah kuliah makul, mata kuliah. Setelah rumusan masalah ada apa? Nah, ini kita susunannya terlebih dahulu, latar belakang dan rumusan masalah. Berada di 1 halaman setelah cover. Ini nanti kalau kalian cuma mengawang-awang kayak gini emang agak pusing gitu teman-teman. Jadi nanti sambil latihan nanti dari kakak-kakak HMJ juga memberikan fasilitas contoh makalahnya biar nanti kalian bisa belajar gitu. Dan setelah itu langsung pada ke pembahasan atau isi dari makalah tersebut. Ini tidak dibatasi juga berapa bab atau subbab. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ini urutan saat membuat subbab. Ini di Google atau di YouTube juga sudah ada, karena ini juga sudah secara nasional ya, urutan saat membuat subbab. Ini yang pertama A, atau huruf kapital secara pada umumnya. Jika memang setelah huruf kapital ini ada subbab lagi pembahasannya, langsung ke angka 1. Contohnya ini pembahasan, C pembahasan, kemudian subbabnya angka 1 pengertian jurnalistik cetak. Setelah pengertian jurnalistik cetak, ternyata ada subbabnya lagi, anak subbab. Itu menggunakan huruf kecil, kapital kecil gitu. Jika di dalam huruf kapital kecil masih ada subbab juga, ini baru menggunakan angka 1 kurung tutup seperti yang ada pada layar, teman-teman. Urutannya seperti itu. Ini sangat penting sekali karena nanti sampai skripsi, urutan saat membuat subbab ini harus benar-benar urut seperti ini. Gitu. Jadi tidak boleh terbalik atau bagaimana. Teman-teman, suara saya masih jelas ya? Masih, Mbak Reni. Masih. Oke. Terus ini ya, isi itu penting. Yang paling penting itu adalah subbabnya, gitu. Setelahnya mari kita lihat. Nah, footnote. Teman-teman tahu footnote itu apa?
Mari kita bahas atau kita lihat dulu. Footnote itu adalah sumber dari teman-teman itu mendapat kutipan atau mendapat materinya dari mana. Ini kalau makalah biasanya masih menggunakan footnote atau catatan kaki. Ini, daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasanya digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Biografi ini mohon maaf. Soalnya ini juga menghindari teman-teman agar tidak dicap plagiasi. Karena jika kita tidak menuliskan footnote-nya atau sumbernya berarti itu adalah pure tulisan dari teman-teman. Padahal makalah ini adalah makalah ilmiah dan juga bersifat teoritis dan pasti nanti teman-teman banyak mengambil kutipan dari buku ataupun jurnal begitu. Setelah catatan kaki, nah Mbak, gimana cara membuat catatan kaki? Kita lihat ya. Kalau saya pribadi biasanya membuat footnote atau catatan kaki, ini CTRL, ALTF, itu cara yang paling mudah, yang paling simpel gitu. Ini aku juga diajari oleh kakak-kakak HMJ yang sebelumnya seperti ini. Ini yang paling simpel. Teman-teman perlu mengetahui juga untuk footnote di makalah itu juga tergantung dari permintaan dosen. Misal ada dosen yang inginnya itu e-note. E-note itu adalah sama juga sumbernya. Namun penulisan e-note itu biasanya masuk pada lembarnya atau masuk pada pembahasannya. Beda dengan footnote. Tapi saran dari saya jika dosen itu tidak menyarankan secara e-note, teman-teman boleh menggunakan footnote terlebih dahulu saja. Nanti gampang jika sudah pada jenjang skripsi proposal dari dosbingnya itu akan mengarahkan ke e-note-nya gitu. Ini yang paling mudah saja. Setelah ini, ini contohnya saja sih teman-teman. Misal teman-teman ini mengutip dari buku tersebut. Susunannya juga seperti itu. Rina Anjani, misalkan ini juga banyak sekali ya pencipta bukunya. Nanti kita bahas di akhir. Ini hampir mirip sama daftar pustaka susunannya, tapi lebih lengkap di footnote-nya. Ini udah lengkap banget unsur-unsur catatan kaki. Ini yang pertama ada nama pengarang, editor atau penerjemah. Kemudian judul buku. Setelah judul buku ini ada nama atau nomor seri jika ada. Kemudian data publikasi, ini seperti jilid, nomor cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, dan nomor halaman. Nah, di footnote ini khusus teman-teman wajib memasukkan nomor halamannya. Jadi teman-teman nanti jika mengutip dari buku apa, ini dicantumkan juga halaman bukunya yang dikutip. Begitu. Ini teman-teman harus paham karena setiap hari, saya rasa nanti setiap hari tugas kalian adalah membuat makalah. Itu udah makanan kalian sehari-hari sebagai mahasiswa. Gitu. Apalagi mahasiswa baru ini masih fresh-freshnya membuat makalah yang berbau tentang teoritis banget. Kemudian aturan penulisan catatan kaki, ini nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Nama pengarang ditulis lengkap, tidak boleh dibalik, dan tanpa gelar akademik. Ini jika di footnote, biasanya kan kalau di daftar pustaka, itu namanya dibalik gitu kan. Nama misal Reni Atika, Atika Reni, itu kalau di daftar pustaka. Namun jika di footnote ini, nama pengarangnya ditulis lengkap dan tidak dibalik, karena lebih lengkap gitu. Kemudian jika dalam penulisan nama pengarang ada 2 orang atau 3 orang, maka ditulis semua. Judul buku masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring, di garis bawah, atau dicetak tebal. Kemudian ada tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki adalah koma. Oke, kita lanjut. Ini seharusnya kuis, aku baru mohon maaf. Soalnya ini
tadi malam belum tak revisi sedikit. Tadi yang benar itu berarti adalah Risa Anjani, Hairunisa, kemudian Ananda Restiana Khairunisa, baru implikasi perubahannya ini judulnya dicetak miring ya teman-teman, implikasi perubahan makna berita elektronik sebagai media pembelajaran teks berita. Dalam kurung Jakarta .2 PT Gramedia Pustaka Umum, 2018, tutup kurung, halaman .8. Jika nanti di halaman berikut makalah kalian footnote-nya masih sama, itu boleh juga ditulis IBID, begitu, IBID. Tapi ini juga banyak sekali dosen yang tidak sepakat, harus ditulis ulang lagi. Jadi masing-masing dosen aja sih. Saya dulu sering banget nulis IBID gitu, karena kan kutipannya sama. Namun masing-masing dosen itu punya langkah atau seleranya masing-masing gitu. Jadi nanti sembari kalian kuliah itu kalian akan memahami tipe-tipe dosen. Nah, dosen ini sukanya secara rinci nih. Nah, dosen ini sukanya yang simple-simple aja. Itu nanti kita yang harus nurut dosennya gitu. Karena ya kebanyakan kalau kuliah itu beda ya sama SMA. Kita bisa menyangkal guru ya kalau masih SMA nilai tetap keluar. Tapi kalau kuliah mohon maaf, kalian harus hati-hati sama dosen karena nilai kalian itu tergantung sama dosen banget gitu. Tapi yo jangan cari-cari muka banget lah gitu. Yang penting biasa aja seperti mahasiswa pada umumnya gitu, jangan berlebihan. Gitu. Kemudian jika sudah ini kesimpulan. Ini aduh laptopnya mohon maaf. Udah tak cas padahal. Kesimpulannya itu juga tidak dibatasi. Biasanya kalau kesimpulan tuh jangan banyak-banyak ya. Kadang saya dulu bikin kesimpulan banyak tuh dikritik sama dosen. Pasti dikritik. Kesimpulan itu ya kesimpulan dari kalian. Jangan ngutip dari yang atas-atasnya lagi. Kayak gitu. Bentar, habis kesimpulan. Kesimpulan itu bab 3 penutup. Oke. Setelah kesimpulan itu bab 3 langsung penutup. Penutupnya itu ya kesimpulan itu tadi. Jadi sebenarnya ini kesimpulan boleh langsung dicantumin tanpa dibuatkan bab 3 itu boleh kalau dalam makalah. Tapi jika ingin dipisah babnya itu juga boleh, tidak masalah. Jadi nanti tinggal kelompok kalian aja mau bikinnya seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Kemudian ini daftar pustaka. Aturan penulisan daftar pustaka itu ya sama saja seperti teman-teman saat pelajaran bahasa Indonesia saat SMA itu kan juga ada rumus kan, rumusnya nata cukopen. Apa itu nata cukopen? Kita lihat dulu ya unsur-unsur yang harus ada pada daftar pustaka. Ini suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis. Ini contohnya saja. Nah, kalau di daftar pustaka, ini kan namanya Raden Susilo. Kemudian Rudi Mariadi dan Angga Dhani. Jadi yang jika ada 3 nama, itu tetap disebutkan semua. Biasanya nama awalnya, namun jika 1 nama saja, itu namanya dibalik. Gitu. Kemudian tahun, judul, kota, dan juga penerbitnya. Gitu teman-teman. Nah, ini materinya atau teorinya tentang makalah. Bentar, aku ada satu lagi ingin nunjukin. Bentar, ini gimana sih? Nah, itu tadi terkait teorinya ya. Dan aku mau nunjukin kalian satu contoh makalah real. Satu contoh makalah yang realnya, bentar aku tak siapin dulu. Mana sih? Tadi malam saya sudah menyiapkan contoh makalah. Kalau yang penting itu contohnya saja. Teorinya saya rasa kalau cuma teori saya menyampaikan kayak gini, yakin kalian bingung sendiri. Umet, karena cuma ngawang-ngawang gitu kan. Bentar ya teman-teman, sabar dulu ya. Mana sih?
Aduh. Kok nggak ada? Nah ini, bentar. Nanti aku bagiin. Bentar, tak buka dulu. Oke, ini aku bagiin lagi ya contoh makalahnya. Mana? Kok nggak ada sih? Gimana sih? Nah. Contoh makalahnya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, ini aku perbesar aja dulu ya biar. Nah, ini contohnya secara utuh ya. Ini aku ngambil yang anak-anak MHU biar buat belajar juga. Komunikasi interpersonal dan perubahan sikap disusun guna memenuhi tugas mata kuliah komunikasi interpersonal. Dosen pengampu Fitri Eshos IMSOS. Ibu Fitri. Ini nanti kalian akan ketemu juga. Ini. Nah, setelah itu logo Wali Songo disusun oleh, nah ini biasanya, ini kebetulan aja 4 orang, jadi disusun, nah ini, yang saya maksud itu dari mulai angka terkecil, 3 angka terkecil belakang, ini kan 016, 033, 034, 042, itu urutannya. Kemudian Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Ini. Tapi kok ini nggak ada tulisannya MHU gitu ya, Manajemen Haji dan Umroh. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kalau jika ingin lebih bagus ada Manajemen Haji dan Umrohnya. Setelah itu, ini contohnya ada daftar isinya. Daftar isinya, aku jelasin kayaknya angel juga ya. Daftar isi kalian bisa buat secara mandiri saja, secara manual. Ini untuk daftar isinya. Nanti kalian ngaturnya di heading 1, heading 2 gitu. Di ruler. Gampang lah kalau ini saya rasa anak-anak sekarang udah pada paham bikin daftar isi. Tutorial di YouTube juga banyak kalau ingin belajar daftar isi. Kayak gini. Nah, ini latar belakang tentang masalah, ini bab 1. Bab 2-nya tentang pembahasan langsung. Ini sebenarnya kalian mau pakai daftar isi nggak apa-apa, mau nggak pakai juga nggak apa-apa, tergantung kebutuhan saja. Ini langsung ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang, rumusan masalah. Ini kayaknya makalah yang terbaru ya dari angkatan 2019 karena depannya 19. Ini nggak apa-apa kalau mau pakai poin 1.1 itu nggak masalah karena masih makalah. Tapi yang saya sampaikan tadi itu adalah acuan secara nasionalnya, secara umumnya. Nantinya yang akan digunakan pada saat kalian menggunakan bab atau subbab di skripsi. Itu yang digunakan itu, yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau makalah kayak gini nggak apa-apa, masih diperbolehkan. Ini bab 1, latar belakang, rumusan masalah. Kemudian bab 2 langsung ke pembahasan. Ini ada berapa lembar ya? Bentar aku lihat. Nanti terlihat. Pembahasan langsung seperti ini. Ini ada sub-subbabnya juga. Nah, kalau subbabnya kayak gini kan nggak rapi. Kalau menurut saya ya, ini nggak rapi. Soalnya ada titiknya kayak gini. Nah, ini belum sesuai dengan aturan secara umum, aturan Fakultas Dakwah. Aturan Fakultas Dakwah itu memang ada, nanti kalian akan dapat di buku panduan akademik, namun tulisannya adalah aturan untuk membuat skripsi dan juga proposal skripsi dan juga skripsi. Nggak ada peraturan makalah. Jadi makalah itu ya menurut peraturannya yang akan membuat proposal, makanya nanti mengapa saya sarankan teman-teman nanti membuat subbabnya itu sesuai yang sudah saya sebutkan tadi.
Itu yang sudah sesuai dengan aturan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, biar rapi saja seperti itu. Walaupun nanti dosen juga pasti jarang sih yang menilai tentang tata tulisannya, itu jarang. Hanya berapa persen saja. Yang dilihat kalau makalah itu ya isinya, kebanyakan dosen seperti itu, dan juga keaktifan kalian. Nanti baru kalau sudah sampai pada ranah proposal skripsi, tulisan kalian akan dihabisi oleh dosen-dosen yang memperhatikan tulisan kalian. Makanya mumpung masih seger, masih maba, ini belajar menulis makalah secara baik dan benar. Itu ya teman-teman. Ini isinya sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Nah, ini yang belum rapi hanya terkait bab dan sebabnya saja, gitu. Karena belum sesuai dengan aturan yang di fakultas. Bab 3-nya langsung penutup. Nah, kata simpulan ini juga belum dikatakan sebagai baku gitu ya, karena di Fakultas Dakwah itu biasanya menggunakan kata kesimpulan, bukan simpulan. Biar nanti kalian terbiasa saja menggunakan kata-kata yang benar gitu. Kritik dan saran itu opsional, jika kalian ingin membuat kritik dan saran juga boleh. Biasanya kalau kritik dan saran juga akan dituliskan pada bagian paling akhir. Nah, ini daftar pustakanya. Ini. Sebenarnya saya masih banyak contoh-contoh makalah, tapi karena kebetulan laptop saya pribadi ini masih di bengkel teman-teman, ini saja aku pinjam laptop teman, makanya kurang menguasai laptopnya gitu. Tapi nanti jika teman-teman ingin makalah-makalah, ini bisa langsung saja menghubungi HMJ-nya sebagai opsi untuk makalah-makalah yang baik gitu. Ini sudah baik menurut saya, kurang subbabnya saja teman-teman. Gitu. Dan saya sampaikan lagi di UIN Wali Songo ini juga per tahun kapan saya nggak tahu. Kemarin saya kan ini sekarang posisinya di pasca sarjana UIN Wali Songo, dan saat ke UIN Wali Songo itu ternyata sekarang jika teman-teman nanti menggunakan atau sudah berada di tahap proposal, itu sudah ada yang namanya Turnitin. Turnitin itu adalah aplikasi yang bisa mendeteksi apakah tulisan kalian itu plagiasi atau tidak. Untuk ranah S1 atau ranah sarjana, sarjana ya, untuk ranah sarjana, itu Turnitin paling banyak, itu di angka 35%. Jadi jika teman-teman nanti proposal kalian, ini yang dicek proposal ya, proposal skripsi dan skripsi kalian itu dicek plagiatismenya itu melebihi 35%, itu tidak boleh atau tidak diluluskan. Makanya teman-teman dari sekarang belajar mengolah kata, bagaimana biar tidak plagiasi terlalu banyak. Ini makalah itu digunakan untuk kalian belajar menulis yang baik dan benar, agar nantinya kalian tidak repot pada skripsinya. Kalian kan pasti pengen lulus cepat, pengen lulus 4 semester misal, pengen lulus 3 semester, 4 semester, mohon maaf, pengen lulus 8 semester kalau untuk S1 ya, paling cepat 8 sampai 7 semester. MHU itu berarti paling tua angkatannya Mas Muna ya, Mas Muna 2017, itu beberapa juga sudah ada yang wisuda, berarti lulus paling cepat MHU itu 8 semester. 7 semester bisa nggak Mbak? Bisa, kalau kalian memang rajin. Kuncinya itu kalau kalian ingin lulus cepat ya, ingin lulus cepat di skripsi. Hambatannya itu di skripsi. Kadang itu orang yang lulus cepat itu bukan orang yang paling pintar di kelas, tapi orang yang emang benar-benar ya pengen lulus cepat gitu, pengen punya niat, rajin bikin skripsi. Pokoknya kader-kader MHU ini jangan sampai nanti skripsi kalian joki gitu ya. Buat apa kuliah lama-lama skripsinya joki? Walaupun sekarang sudah banyak sekali jasa-jasa joki kayak gitu, tapi nggak perlulah. Nanti kalau kalian sudah sampai di tahap skripsi, itu akan merasakan ternyata menulis yang baik dan benar kayak gini. Kalian akan bangga sendiri pada diri kalian. Sebelum ke pertanyaan, saya ingin menyampaikan juga, menulis kayak gini juga perlu kebiasaan teman-teman. Nggak bisa kalian cuma mengandalkan makalah, apalagi buat yang sering cuma nitip nama tok, dibagi kelompok gitu, terus ya wis aku kelompokmu,
udah cuma nitip nama, dia nggak ikut nyusun, nggak ikut urun ide gagasan gitu. Teman-temanku banyak dulu cowok-cowok nih, kebanyakan cuma pada urun nama, cuma urun ini, aku tak ngeprint wae, ngeprint padahal berapa sih 10.000 yang ngerjain kita. Nah, itu kalau dulu kayak gitu. Jadi sekarang kalian sedikit-sedikit lah belajar nulis makalah gitu, belajar nyusun makalah. Kalau kalian emang kurang puas dengan materi yang saya sampaikan, banyak kok materi-materi di YouTube itu terkait penulisan makalah, tapi itu secara nasional. Kalau yang saya sampaikan tadi itu kan yang secara yang diinginkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Teman-teman nanti juga bisa mengakses, kalau juga sudah dapat buku panduan akademik ya untuk S1, dibaca-baca lagi buku panduannya, itu ada kok buku panduan terkait penyusunan proposal skripsi namanya. Nah, itu kalian mengacu pada itu saja sudah benar, makalah kalian sudah the best gitu. Dan menanggapi hal ini, saya juga dulu berpengalaman juga, maksudnya latihan juga administrasi ini saat menjadi sekretaris di PMII Rayon Dakwah tahun 2018, tahun 2019. Itu yang benar-benar menggembleng saya malah gitu. Makanya teman-teman nantinya ini saya harap juga tidak aktif akademis saja, tapi bisa mengikuti organisasi-organisasi apapun yang kalian inginkan, bisa mengikuti UKM apapun yang kalian inginkan. Kan kemarin sudah BPAK toh juga sudah dijelaskan terkait organisasi-organisasi yang bisa kalian ikuti, yang bisa membuat kalian itu lebih berkembang gitu. Kalau kalian nggak ikut organisasi apapun, ini nggak akan ada jalan buat kalian ketemu sama teman-teman sekelas kalian. Apa coba kegiatan yang bisa menyatukan kalian sama teman-teman kalian kalau tidak ikut organisasi? Kayak gitu teman-teman. Jadi terkait masalah akademik, kalian juga harus melatih soft skill atau hard skill kalian. Di mana? Kayak gitu. Masa pandemi kayak gini jangan membuat kalian tuh menyerah, di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Padahal tuh kalian kan kuliah tetap bayar, ya kan? Kuliah tetap bayar, UKT mahal-mahal 5 juta, 6 juta, bahkan ada sampai yang 7 juta, tapi kalian nggak dapat apa-apa, nggak ikut kegiatan, nggak dapat pengalaman menjadi mahasiswa seutuhnya. Kayak gitu. Mungkin materinya, oh iya satu lagi lupa ya, terkait akses jurnal. Akses jurnal itu sebenarnya kalian bisa akses di jurnal Wali Songo ACID. Tapi kebanyakan itu jurnal pada Wali Songo itu menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian mau menerjemahkan nggak apa-apa. Tapi biasanya kan kalau terjemahan dari jurnal itu bahasanya kayak ya di Sawang kok nggak pantas gitu bahasanya. Jadi saran dari saya, misal nanti kalian itu membuat makalah terkait ilmu dakwah. Kalian carinya misal tidak dikasih rekomendasi dari dosen, kalian carinya itu jangan langsung pengertian dakwah itu jangan. Karena yang keluar itu pasti blog-blog, tulisan blog gitu. Tapi jika kalian mau mencari apapun, tolong itu dituliskan terlebih dahulu kata jurnal. JURNAL, Jurnal Ilmu Dakwah. Nanti itu yang keluar itu adalah sumber-sumber terpercaya. Bentuknya biasanya PDF. Yaitu jurnal yang dari rektor, dari mahasiswa yang sudah di-up-kan itu akan keluar semuanya. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, sekarang kalian kan kemarin sudah itu ya dapat ke perpustakaan belum? Nah, perpustakaan UIN Wali Songo kan sekarang juga sudah ada akses online-nya. Coba nanti kalian cari info, saya juga belum tahu paham sekali terkait akses online-nya itu bagaimana di UIN Wali Songo. Soalnya ini NIM saya yang S1 udah nggak bisa masuk di akses UIN Wali Songo yang S1. Jadi udah nggak berlaku itu. Makanya ini tadi saya ngecek loh. Iya, kan aku udah bukan mahasiswa lagi, bukan mahasiswa S1 lagi. Nah gitu. Jadi nanti coba teman-teman udah dapat NIM, passwordnya, ini dicek di Wali Songo ACID atau akademik itu ada kok pilihan jurnal. Jurnal-jurnal yang bisa kalian akses, tapi memang biasanya pakai bahasa Inggris. Kalau aku pengalaman dulu cari jurnal Wali Songo, banyak kan pakai bahasa Inggris. Ada yang bahasa Indonesia, cuma nggak banyak. Banyak kan pakai bahasa Inggris. Kita harus
mengartikan secara pribadi terlebih dahulu. Nah, saran dari saya itu nanti carinya pakai kata jurnal gitu. Kemudian teman-teman kalau yang sudah bekerja, mungkin ada yang sudah nyambi bekerja dan lain-lain, uangnya juga jangan buat jajan. Jadi buat jajannya sekali-kali lah jajan buku, udah mahasiswa gitu. Mahasiswa nggak punya buku tuh kayaknya kurang asik gitu lah, kurang asik. Teman-teman juga nanti kalau yang udah ikut PMII, udah ikut apa-apa juga bisa tanya-tanya kepada kakak-kakak yang sudah bergabung di HMJ, di PMII atau yang lain, itu terkait rekomendasi-rekomendasi buku. Apalagi MHU ini jurusan masih baru, jadi benar-benar kita harus mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru. MHU tuh mau neliti apa sih nanti kita skripsinya mau, judulnya mau apa? Nah kan kalian masih mumpung belum ada referensi atau belum banyak judul, kalian tuh mempersiapkan dari sekarang. Kalau KPI kan udah banyak, kita mau bikin judul ini udah ada, mau bikin judul ini udah ada, ditolak terus karena sudah kebanyakan yang meneliti itu. Kalau MHU kan enggak, kalian masih lapangannya masih luas gitu, saingan kalian juga masih sedikit, makanya dimanfaatkan dengan baik dan benar terkait kemampuan kalian untuk menulis. Dan biasanya untuk jurnal, kalau saya pribadi dulu minta rekomendasi dosen. Misal kalian nanti diajar Pak siapa ya? Misalkan Pak Ilyas ya. Pak Ilyas atau enggak Pak Awal, Pak Najihal atau yang lain, atau kajur kalian, langsung ke kajur kalian. Bisa nanti jika diajar, tolong tanya saja, nggak apa-apa Pak, ini ada rekomendasi jurnal yang bisa kami akses tidak terkait untuk pembuatan makalah gitu. Jadi kalian itu tanyanya nanti yang berbobot sedikit itu loh kalau udah mahasiswa, jadi terkait jurnal, terkait nanti penulisan makalahnya ini kita fokusnya pada hal teoritisnya atau kasus pada lapangannya Pak Bu gitu. Jadi biar dosen juga nandai nama kalian gitu loh, wah ini cah ini bagus nih gitu. Jadi tanya jangan yang ecek-ecek gitulah ya, udah mahasiswa masa mau tanya yang nggak penting gitu. Dan sistem diskusinya juga nanti biasanya dosen ini akan menilai tulisan kebanyakan tuh dinilai per kelompok ya. Jadi kalau makalahnya bagus ya nilainya rata 80 semua. Tapi nanti kalau kalian aktif di kelas gitu akan dapat poin plus. Dan dosen pasti akan wah ini aktif ya anaknya. Tapi yo aktifnya aktif wajarnya aja, aktif tapi jangan menjatuhkan teman kalian sendiri gitu ya. Aktifnya sesuai dengan porsi kalian masing-masing. Jadi harapan saya MHU angkatan 2021 ini solid, kompak, dan bisa mengerjakan makalahnya dengan baik dan benar gitu. Kompak lah, intinya kompak dan jangan saling menjatuhkan. Dan saya harap kalian bisa lebih kenal lagi satu sama yang lain. Mungkin itu dulu dari saya, Mbak Nandia, materinya atau teorinya. Dan teman-teman nanti langsung saja jika ingin tanya jawab kepada Mbak Nandia, mau sharing, tanya jawab yang lain, tidak masalah gitu. Silakan Mbak Nandia. Terima kasih Mbak Reni atas pemaparan yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bisa kita lihat ya dari pemaparan Mbak Reni tadi sangat menarik. Pastinya teman-teman pada kepo nih, mau tanya-tanya lebih lanjut tentang penulisan makalah atau mungkin teman-teman masih ada yang kebingungan atas beberapa hal, boleh ditanyakan. Bisa langsung raise hand atau langsung menghidupkan mikrofon. Bisa juga mengetikkan di kolom chat Google Meet ya. Ini aja dong, ngomong aja nggak apa-apa, biar saya lihat juga. Harus itu ya wajib on cam kalau yang mau tanya biar bisa lihat wajahnya juga. Wah ini nih pentolan-pentolan MHU nih gitu. Baik teman-teman dipersilahkan yang ingin bertanya. Oke, mungkin masih pada malu ya buat tanya. Gak usah malu-malu. Oke, kalau belum ada yang tanya, gini aja, siapa yang aku tanya balik aja. Yang bisa jawab siapa gitu ya. Urutan makalah menurut Fakultas Dakwah
Itu yang sesuai yang bagaimana? Urutannya saja yang sudah saya sampaikan tadi. Ada yang bisa jawab nggak? Siapa yang bisa jawab? Ayo teman-teman. Jangan-jangan pada mumet semua. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Reni loh. Ayo siapa yang bisa jawab? Atau teman-teman tadi mengantuk semua ya? Mumet kali. Soalnya kan gimana ya keadaannya online kayak gini. Kalau mantengin laptop terus yo ngantuk. Mbak mau nanya, Iya, namanya? Aulia. Itu nggak mau nanya sih, cuma mau jawab aja. Oh iya, silahkan Aulia. Itu urutan makalah ada 4 ya? Apa aja? Pendahuluan, Terus, teori, kemudian? pembahasan, dan simpulan. Iya, benar. Jadi, urutan makalah yang baik dan benar itu sesuai yang sudah saya sampaikan tadi. Itu yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, kemudian bab 3 kesimpulan. Pendahuluan itu isinya apa saja? Ada rumus pendahuluan, pendahuluan itu biasanya diawali dengan pendahuluan terlebih dahulu, latar belakang, dan juga rumusan masalahnya. Jadi langsung masuk ke bab 2-nya, pembahasan. Sebenarnya simpel sih kalau kita bicara tentang urutannya, pendahuluan, pembahasan, penutupan. Yang penting 3 bagian ini. Entah itu isinya mau bagaimana, yang penting 3 bagian ini. Dan urutannya atau makalahnya itu juga sesuai yang sudah saya sebutkan atau contohkan tadi. Nah, nanti teman-teman, karena ini bersifat teoritis banget, saya wanti-wanti ya teman-teman bisa minta terlebih dahulu contoh makalah dari kakak-kakak HMJ. Jangan dari kakak-kakak yang lain, karena biasanya yang terpercaya informasinya, biar kalian juga tidak bingung, itu dari kakak-kakak HMJ MHU. Nanti kalian bisa sama Mbak Nandia, Mbak Umi, atau sama ketuanya langsung juga boleh. Itu terserah kalian dekatnya sama Kak HMJ yang mana gitu. Yang penting kalian kalau tanya terkait informasi kuliah, informasi makalah, dan informasi yang lain, itu dari kakak-kakak HMJ, jangan yang lain gitu. Takutnya kalian salah informasi, apalagi via daring kayak gini, ya kan? Karena informasi yang bisa dipertanggungjawabkan ini dari kakak HMJ yang ditugasi langsung oleh bagian fakultas atau bagian birokrasi. Gitu. Benar sekali Aulia ya, di Aulia itu bagiannya pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Itu secara intinya lah ya, yang paling mudah biar kalian paham. Intinya 3 elemen itu. Ada lagi yang mau menambahi atau sharing atau tanya, silahkan. Karena ini kita belum dibatasi sampai jam berapa gitu ya Mbak Nandia ya? Sampai 10:30 Mbak Reni. Sampai jam? 10:30. 10:30. Ini dimanfaatkan, mumpung ada waktu. Kalian sambil melihat teman-teman kalian, ini yang namanya ini yang namanya ini gitu. Dijadikan ajang buat kalian kenalan juga dan memperdekat tali silaturahmi gitu. Ini kan bulan suro ya, pemeneh. Bulan suro itu sunahnya kita bersilaturahmi. Itu sunahnya. Jadi, ayo kalian sambil berkenalan, sambil kenal kakak-kakak HMJ kalian, sambil kenal senior-senior kalian yang sudah lulus. Banyak banget. Makanya kalau ada waktu ke Semarang dan diperbolehkan sama orang tua, segera ke Semarang. Gitu. Walaupun kuliahnya online, kalau kalian bisa ke Semarang, pasti kalian akan dapat sesuatu gitu, kegiatan apapun itu. Oke, seputar makalah sama jurnal, bagaimana teman-teman MHU 2021? Izin bertanya, Mbak. Iya, Aulia ya. Bagaimana? Apa saja apa sih Mbak sumber yang bisa dijadikan referensi dan penulisan di makalah tuh? Sumber referensi. Iya. Oke, terkait sumber dan referensi, ini aku tak nyari pakai HP aja ya, soalnya laptopnya tuh agak. Sumber dan referensi, kalau dulu pas aku masih kuliah, itu yang pertama tetap buku, Dek.
tetap buku yang ada di perpus. Jadi dulu ini dikasih sumber atau misalkan ini aku cari ya, jurnal ilmu dakwah. Misal ya aku cari. Soalnya jika sumber itu memang kita nggak difokuskan untuk harus di ini enggak gitu. Berarti bebas. Bebas. Yang penting nah ini, aku kan ngetik jurnal ilmu dakwah nih ya. Ngetik jurnal ilmu dakwah, coba nanti kamu diketik langsung di Google. Ini pasti yang pertama akan ada jurnal ilmu dakwah, jurnal UIN Wali Songo. Nah, itu kamu klik aja. Biasanya itu isinya kalau nggak bahasa Inggris itu banyak banget. Yang penting kata kuncinya adalah jurnal. Misalkan kalian mau cari tentang teori-teori dakwah, kamu ya carinya jurnal teori-teori dakwah kayak gitu. Nah, ini aku udah masuk di jurnal Wali Songo ACID. Ini bahasa Inggris semua ada isinya emang. Dan ini harus masuk juga menggunakan NIM dan password kalian kalau kalian ke halaman jurnal walisongo.ac.id. Ini aku paling nggak suka soalnya pakai bahasa Inggris. Paling males aku udah kalau pakai bahasa Inggris males lah. Ngerti-ngertikan kalau aku gitu. Dan makanya kalian cari jurnal yang lain aja. Misal di bawahnya Wali Songo, ini ada Ilmu Dakwah Academic Journal for. Nah, ini biasanya yang bisa dipertanggungjawabkan adalah blog yang tulisannya itu journal.uin.sgd.ac.id atau Moreraf, Kemenak, pokoknya yang ada instansinya itu yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Kalau misal cuma blog-blog pribadi ya, misal aku punya blog, nanti yang muncul blog aku, tulisanku, itu belum bisa ditanggungjawabkan karena bukan instansi gitu. Di bawahnya ini juga ada Al-Hadrahah, Ilmu Dakwah. Ini UIN Antasari ACID. Nah, nanti kamu kata kuncinya itu di jurnal. Kalau kamu udah dapet jurnal, ini pasti yang muncul adalah dari instansi, bukan dari blog. Beda lagi kalau kamu nulisnya ilmu dakwah gitu toh. Itu pasti nanti yang muncul adalah blog-blog pribadi, blog-blog yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya bisa, memang ada pengertiannya, ada unsur-unsurnya, tapi saya pribadi ini kurang menyarankan kalau kalian mengambil blog dari orang pribadi. Makanya lebih aman itu menggunakan instansi, nama blog instansi. Nah, kalau kalian masih bingung, kalau misalkan kok kayak gini ya, nah ini saran yang kedua, opsi saya yang kedua, tanya pada dosennya. Dulu saya sering banget tanya kok, kalau dosen Pak, ini ada jurnal yang dari Bapak enggak? Maksudnya rekomendasi gitu, biar kita belajarnya mudah. Apalagi kalian online. Ini aku wanti-wanti banget sama kalian, setiap makul nanti yang disampaikan oleh dosennya, kalian minta sumbernya. Pak, ini materi ini kita bisa dapat sumber dari mana nih? Misalkan nanti dosennya, oh saya punya buku deh, silahkan beli buku saya. Itu ada dosen yang sambil promosi buku kayak gitu. Ya udah kamu beli aja buku dosen tersebut. Gimana lagi ya kan? Ada juga dosen nanti yang menyarankan ini ada link ini, silahkan diakses. Itu ada juga. Jadi nah ini masih online ya. Karena ini masih online, saran dari saya, setiap makul kalian wajib tanya sumber. Pak, ini belajar ini kita pakai buku apa, atau pakai link apa yang bisa diakses secara online. Kan buku-buku online juga sekarang banyak. Tapi kebanyakan bajakan sih. Kalau nggak bajakan kan berbayar. Tapi biasanya kalau kalian nggak mau bayar, ada juga yang bajakan. Tapi saya tidak menyarankan ya. Itu tidak menghargai penulisnya. Makanya nanti kalian tanya juga sama dosennya. Karena arahan dari dosen itu kan yang paling benar. Dosennya maunya diakses jurnal ini gitu. Walaupun di internet atau di Google tuh banyak banget, kalian mau cari apa saja ada. Tapi kan yang dipertanggungjawabkan itu sumbernya. Kita udah mahasiswa, kita nggak bisa langsung menyomot kutipan-kutipan dari orang-orang yang tidak di dalam instansi kayak gitu. Lebih amannya dulu sih aku pakai buku di perpus, kan dulu masih offline. Kalau sekarang online mau baca buku, ya gimana ya? Orang belum diperbolehkan ke kampus. Kemarin pas ke perpustakaan, kalian PPAK ada nggak sih tentang perpustakaan gitu kemarin? Ada nggak, Dek? Ada. Dijelaskan nggak terkait sistem kita mau pinjam online atau mau baca online-nya? Kalau memang tidak dijelaskan, ini saya sayang banget kalian tetap harus ngeriwili apa ya bahasanya,
ngecat bagian perpus pusat, perpus dakwah. Itu perpus dakwah itu yang ngurusin adalah Bu siapa ya? Bu Ulin. Kok Bu Ulin sih? Kakak HMJ punya nggak ini kontaknya perpus dakwah? Soalnya penting banget buku-buku itu. Perpus dakwah aku masih nggak sih? Oh, perpus dakwah itu Bu Uswatun Niswah, perpus FDK. Kemudian Unif itu Bu Ana. Aku dulu kontaknya Bu Ana sih buat masalah-masalah pengembalian buku Bu Ana. Kalau enggak nanti kamu cari kontaknya langsung, bentuknya bisnis biasanya. Perpus Unif sama perpus dakwah. Kalau perpus dakwah kalian langsung ke Bu Uswatun Niswah aja. Terkait mau pinjam buku boleh atau tidak, aksesnya bagaimana Bu gitu. Karena sumber terpercaya kalau bikin makalah ya memang dari buku, dari internet ada, cuma ya bentuknya jurnal dan lengkap, tapi biasanya kita mengutip semua kayak gitu. Jadi nanti kalau tulisan kalian itu dicek pakai Turnitin pasti banyak plagiasinya, karena kita cuma biasanya kan makalah kebanyakan copy paste, kita nggak ngarang sendiri, nggak apa-apa sih kalau makalah. Soalnya gimana lagi, masa kita ilmu dakwah kita mau bikin teori sendiri, kan nggak mungkin. Kita pasti mengutip dari yang sudah ada. Beda lagi kalau penelitian di lapangan, itu kita nggak boleh plagiat. Gitu di Aulia ya. Untuk sumber saya sarankan tetap kata kuncinya jurnal. Itu sih, mungkin ada lagi, kita masih ada waktu nih 10 menit teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Yang cowok ada? Kak, izinannya Kak. Oke, silakan, namanya on cam ya. Kameranya error. Kak, jadi gini, sistem pembuatan makalah itu harus disusun berapa orang Kak? Paling banyak dan paling sedikit. Ini yang bicara siapa namanya? Saya Kak. Halo? Ya, nggak ada wajahnya, mohon maaf. Namanya? Mana sih? Belum, kok hilang? Dek, yang bicara siapa namanya, Dek? Ahmad, Kak. Ahmad. Masih ada orangnya? Ahmad, kok dia hilang? Ada ya? masih. Ahmad. Oh, ini hidup. Ahmad Faiz 12. Oke, masih hidup, Pak. Masih hidup ya, bentar. Untuk penyusunan makalah, ini biasanya tergantung jumlah kelas kalian berapa? Kurang lebih 80. 80 itu kan satu kelas ya? Satu kelas atau dua kelas sih, Dek? Dengan dia? Satu kelas? Dua kelas? 40, Pak. Oh, 40 ya? Biasanya kalau dua kelas, itu nanti pembagiannya itu tergantung dosen sama komting. Kan nanti kalian punya komting nih, komting kan kayak ketua kelas. Nah, itu nanti terserah dosennya mau dibagi 8 kelompok atau secara biasanya kalau makul tergantung makulnya itu berapa SKS dan butuh berapa kali pertemuan. Kayak gitu, saya contohkan saja yang paling dasar ilmu ini, ilmu dakwah ya. Misal ilmu dakwah ini 1 minggunya ini cuma 2 SKS dan 14 kali pertemuan. Nah, berarti orang 40 ini dibagi 14 kali pertemuan berapa? 40 bagi 4 berapa? 40 bagi 14 berapa? 4 anak. 45 lah ya. Ya, pokoknya sekitar segitu. Jadi biasanya dibagi rata karena makalah itu akan digunakan sebagai ajang kalian tuh presentasi. Jadi misal nanti di Ahmad ini satu makalah biasanya 5-6 orang karena dibagi 14 kali pertemuan. Biasanya pada umumnya makul itu 1 minggu 2 SKS, ini 14 kali pertemuan. Nah, 40 anak ini dibagi 14 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan itu 1 kelompok maju menyampaikan makalahnya. Nanti ada juga nih moderatornya, pematerinya, notulennya, kayak gitu. Nah, setelah makalah tanya jawab. Setelah tanya jawab baru nanti dosen itu menambahkan. Sistemnya kayak gitu kebanyakan. Jadi nanti kuliahnya tuh beda banget. Kalian sama SMA kan kalian mendengarkan gitu ya. Kalau kuliah tuh enggak, kalian harus aktif sendiri. Kalau kalian emang enggak aktif sendiri, kalian enggak akan dapat apa-apa kuliah. Dosen itu cuma ngajar
udah ngajar, ngasih tugas, udah ngasih nilai, udah. Jadi kue pinter gak pinter ya gak urusan di dosen gitu kalau di kita. Kalau di kita makanya kalian harus aktif-aktif sendiri, belajar sendiri, harus aktif ikut-ikut organisasi sendiri gitu. Kalau kalian cuma mengandalkan dosen datang, ya kalau dosennya datang kan banyak juga dosen kita yang sibuk, yang sudah doktor, profesor itu sudah ada yang di luar negeri juga. Kalau kalian nggak aktif secara mandiri, itu juga kalau kalian ngambil ke dosen ya nggak akan dapat apa-apa gitu. Karena dosen itu beda banget kayak guru SMA gitu ya, yang suka ngerewelin kalian, tugas enggak. Dosen, kamu mau ngumpulin tugas ya silahkan, enggak ya silahkan. Nanti nilainya tanggung jawab sendiri gitu. Kan yang butuh dosen kalian gitu. Dosen nggak butuh kalian. Ibaratnya kalau mau jahat-jahatan tuh kayak gitu kalau di kuliah. Jadi nanti pembagiannya itu biasanya disesuaikan dengan berapa kali pertemuan. Ada juga di UTS atau UAS, itu ada makalah yang wajib dikerjakan secara pribadi. Itu biasanya ada dosen yang makalahnya secara pribadi itu ada, tapi biasanya cuma dikumpulkan. Ada juga dosen yang tipenya hafalan. Misalkan tafsir hadis, UTS kalian itu hafalan hadis, hafalan dalil-dalil, itu pasti ada dosen yang kayak gitu. Apalagi MHU ini kan, kajur kalian kan subhanallah sekali, Masya Allah, tabarakallah. Hafalannya ngelotok gitu. Ya. Ahmad, kamu tahu nggak kajur kamu siapa? Namanya, Pak siapa atau Bu siapa? Gimana, Kak? Ketua jurusan. Udah kenalan kan kemarin? Ketua jurusan, bukan ketua HMC lah, ketua jurusan. Belum, Kak. Belum? Ada yang tahu nama ketua jurusan MHU? Masa nggak ada yang tahu? Padahal kalian akan berurusan sama beliau. Pak Satar, Pak. Nah, Pak Satar. Oh Pak iya, Satar iya, itu udah. orangnya nganu banget deh, ngelotok banget tentang hafalan tafsir, hadis tematik. Dia suka banget hafalan dan orangnya teliti kasur kalian. Saya tuh udah pernah kuliah sama Pak Satar hadis tematik KPI. Nah, ngotok banget, gembleng banget tentang hafalannya. Jadi kalau kalian sama beliau itu nggak hafal apa-apa, alamat. Saya tuh kuliah beliau dapat C+. Itu udah syukur alhamdulillah banget C+. Daripada nilainya nggak keluar, susah ngurusnya. Jadi kalian mulai sekarang juga perlu ya, karena kuliah di UIN ya kan, hafal dikit-dikit lah tentang dalil, tentang hadis-hadis dakwah. Mungkin dari pondok nggak terlalu berat gitu lah. Kalau aku dulu semester 1, aku dari SMA biasa, nggak pernah mondok juga ya ngeblank otaknya, stres gitu. Apalagi langsung dapat Pak Satar. Wah, Masya Allah sekali. Nikmat yang sangat hakiki. Jadi kalian mulai sekarang juga, karena setiap hari sampai kalian lulus tuh akan berurusan sama Pak Satar, karena kajur kalian tuh Pak Satar ya untuk MHU. Jadi saran dari saya, dalamin dulu karakter beliau gitu, karena beliau tuh pinternya ya Allah, aku juga nanti gumun ada ya orang sepinter beliau gitu loh. Gumun banget sama Pak Satar, mengagumi banget gitu. Jadi kalian nanti kalau kuliah juga diperhatikan juga dosennya maunya kayak apa. Kalau Pak Satar sih kalau makalah iya disuruh bikin makalah, cuma nggak terlalu lihat makalahnya, yang dilihat tuh hafalan kalian, pemahaman kalian gitu kalau Pak Satar. Oke, itu terkait pembagian kelompok ya. Ahmad Faiz, ada lagi? Iya teman-teman, satu pertanyaan lagi nih. Satu lagi, tadi ada yang melambaikan tangan kok, cewek. Siapa nih? MRTSIK, ya enggak? Ya Mbak. Masih ada nggak orangnya? TIK. Kak, nanya lagi ya? Oke, gimana? Pembuatan judul makalah itu harus satu mata pelajaran satu atau gimana, Kak? Oke, bagus ya. Nih, kayak contohnya tadi yang aku sampaikan, itu kan pengertian interpersonal dan apa sih tadi? Pengertian interpersonal. Itu enggak satu makul itu enggak. Jadi misalkan makul kalian itu adalah mata kuliah tafsir dakwah
atau mata kuliah yang lain. Itu mata kuliahnya. Nah, di dalam tafsir dakwah atau hadis-hadis dakwah itu ada kayak subbabnya. Biasanya itu nanti akan dibagi oleh dosen kalian. Nah, judulnya itu adalah subbab yang diberikan. Misalkan kelompok 1 membahas tentang pengertiannya, pengertian hadis-hadis dakwah. Kemudian kelompok 2 membahas hadis-hadis sahih gitu. Kemudian kelompok 3 membahas tentang hadis palsu gitu. Jadi nanti judulnya itu akan diberikan oleh dosen. Nah, kalian tuh mencari referensinya nih, hadis palsu itu ciri-cirinya bagaimana, contohnya apa, kasusnya bagaimana, kayak gitu. Jadi persubab satu mata kuliah itu ibaratkan adalah satu makul yang harus dibedah tuntas selama 14 kali pertemuan dalam satu semester. Gitu. Jadi nanti judulnya itu kalian nggak ngarang, kalian akan diberikan oleh dosen, kecuali kalau itu adalah makalah yang memang sifatnya kalian harus membuat, bukan makalah teoritis. Tapi kebanyakan kalian akan membuat makalah-makalah yang bersifat teoritis, karena untuk kuliah, untuk pemahaman kuliah. Dan makalah 1 sampai yang lain, makalah kelompok 1 sampai kelompok 14 nanti, pertemuan terakhir itu adalah makalah-makalah penting. Jadi kalian juga harus punya file makalah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti akan digunakan pada saat UAS, ujian akhir semester. Itu akan ada semua. Nah, biasanya kalau orang-orang yang rajin, ini bukan termasuk aku ya, orang-orang yang rajin, ini makalah dari kelompok 1 sampai pertemuan terakhir nanti digabung jadi satu, jadi buku. Jadi kayak clipping gitu loh, Dek. Nah, itu teman-teman yang rajin. Kalau aku dulu dilalah enggak, sampai sekarang makalahku hilang semua. Makanya aku nyesel banget dulu, kenapa aku nggak serajin itu, gitu. Teman-teman HMJ sekarang mungkin gitu ya, nanti kalau dapat makalah dikumpulin jadi satu. Jadi nanti kalian belajarnya enak sampai kalian lulus pun masih ada gitu. Kalau aku sekarang entah kemana, di sini, jadi harus cari-cari gitu karena nggak ngumpulin dari awal gitu. Itu kesalahan saya di bidang akademis itu nggak mengumpulkan file-file makalah dari kelompok pertama sampai terakhir. Pas UAS bagaimana ya? UAS ya bingung karena nggak punya ceritanya. Kita hanya buka HP kalau dosennya boleh, kan ada dosen yang nggak boleh. Tapi kalau kalian online kayaknya boleh deh, kan nggak ketahuan gitu. Jadi tapi yang penting kan kalian bisa buat belajar gitu loh, buat belajar makalah-makalah dari kelompok lain, karena itu apalagi mata kuliah di dakwah ini ya, itu adalah mata kuliah yang asik banget kalau diperdebatkan. Kamu kalau udah sampai pada titik perdebatan itu bakal nggak selesai sampai subuh pun nggak selesai. Kalau kalian debatnya maksudnya udah ke ranah yang lebih atas ya, misal kalian ke Semarang nih ngopi sama kakak-kakak senior yang udah belajar duluan, itu mereka diskusi debat tuh nggak selesai karena kan ya mendelok oh gini ya gitu. Kalau debat antar kelas kan paling cuma antar kepala doang, maksudnya antar kepala, oh ini pandangan hadis dari anak-anak yang background-nya pondok, ini pandangan ilmu dakwah dari anak-anak yang notabene itu anak-anak umum gitu, nggak pernah mondok. Itu pasti nanti akan kelihatan. Makanya nanti dari beragam-ragam penyampaian yang akan disampaikan di kelas, kalian juga harus menganalisa. Jadi kayak menganalisis sosial kalian gitu loh. Ternyata teman-temanku cah pondok pinter-pinter ya, pinter dakwah ya, pinter tafsir dan lain-lain. Nah, tapi sing cah pondok biasanya lo kok aku pinter tapi kayak public speaking-nya apik cah kae, kok apik cah iki. Nah, kalian harus sama-sama belajar gitu. Ya percuma kalian pinter tapi nggak bisa menyampaikan. Lah gimana? Orang pinter itu kan disampaikan. Kalau menyampaikannya aja nggak bisa, ya gimana kita tahu kalau kalian pinter? Mbak, pinter itu kan diam. Loh, pinter diam maksudnya pinter diam yang gimana? Diam-diam tok. Kan enggak. Jadi harus seimbang ya, apalagi kita tuh fakultas dakwah dan komunikasi. Jadi harus pinter ngomong. Kalau ngomong semua orang pinter lah, masa ngomong nggak pinter. Ngomong terus nulis juga dituntut kita itu. Apalagi sekarang itu kita dituntut untuk lulus cepat-cepat gitu ya. Karena sudah ada pemangkasan SKS juga kalau di KPI. Kalau di MHU kayaknya masih sama. Cuma sudah dipercepat 7 semester itu sudah bisa lulus. Jadi nanti kalian semester 6 itu
misalkan ya kalau ini kalian itu SKS-nya 24 SKS terus sampai semester 6 itu udah selesai kuliahnya. Makulnya maksudnya ya. Mata kuliahnya sampai semester 6. Jika kalian rutin ya per semester 24 SKS terus, IPK-nya 3,5 terus di atas kumulot terus, itu kalian bisa semester 6 makulnya udah selesai. Tinggal PPL sama KKN. Tapi itu juga nggak jamin sih, nggak jamin juga. Banyak teman-teman aku yang akademis banget, ngebet banget ya, semester 6 itu udah pada selesai. Aku dulu semester 6 belum selesai makul, masih kurang 2 makul. Karena saat itu aku juga sibuk berorganisasi di rayon, di PMI, maksud di PMI sama di UKM-UKM yang lain. Memang teman-temanku yang nggak ikut apa-apa ya, maksudnya notabene mereka akademisi banget gitu ya, pengen kuliah-kuliah terus pokoknya biar cepat lulus gitu, malah semester 6 memang makulnya sudah selesai, tapi kan nggak jamin juga bisa lulus cepat. Semester 6 aku dulu masih ada kuliah, aku tuh KKN semester 8. Semester 8 aku KKN, semester 8 akhir aku munakosah. Atau sudah sidang. Itu kan berarti tergantung kitanya aja bisa ngatur-ngatur waktu atau tidak. Semester 6 memang mungkin saya pribadi belum kepikiran judul, ketinggalan dengan teman-teman akademisi yang lain yang sudah pada mempersiapkan judul, sudah bawa map merah ya, kalau zaman dulu kan map merah itu ya, map merah diajuin ke Kajur gitu. Belum online pas aku. Uang 2020 awal kan belum online. Nah, itu aku belum kepikiran sampai situ, Dek. Tapi kita punya siasat dong. Kita punya siasat bagaimana kita juga bisa lulus tepat pada waktunya. Makanya aku judul itu fix baru setelah KKN. Setelah KKN Februari 2020, itu aku fix baru ngajuin judul. Tapi ya alhamdulillah jenenge dalan kan nggak ada yang tahu ya, yang penting kan kita usaha gitu. Judul ditolak cuma berapa kali, kemudian dua kali ditolak judul. Jadi kalian jangan berharap langsung diterima gitu ya judul. Ditolak dulu pasti. Ditolak, kemudian proposal, ya aku jadi nggak enak sendiri lulus duluan dibanding teman-temanku yang sudah ngajuin judul dari semester 6. Karena ngajuin judul itu juga harus mateng. Kalau nggak mateng ya percuma, ditolak-tolak terus, revisi terus. Makanya yang penting kita tuh meningkatkan kualitas diri terlebih dahulu, baru berperang. Lah kita aja belum mampu meningkatkan, ibaratnya kita belum punya senjata kok berperang gitu kan. Makanya kita siapkan dulu senjatanya, siapkan dulu bahan bakunya, kalau sudah kita berperang kan menang. Nggak tangan kosong, kayak gitu. Jadi ini teman-teman semua, mumpung masih awal ya, jangan males boleh, tapi jangan males-malesan. Apalagi kalian dituntut untuk kreatif lah pokoknya. Maba 2021 kan tuntutannya banyak. Disuruh lulus cepat, disuruh IPK-nya bagus, disuruh kerja cepat, belum disuruh nikah cepat juga mungkin sama keluarga. Nah, makanya di balik tuntutan-tuntutan itu kalian juga punya cara untuk mengatasinya gitu. Kalau aku di rumah banyak tuntutan, ya udah aku merantau aja ke Semarang. Lu nggak mau Semarang kan lulus, tak lulus ke S2 mak. Nah, itu buat alasan aja biar nggak di rumah gitu. Kalau di rumah kan tuntutannya banyak, apalagi di desa. Pasti seumuran umur 20 tahun aja, kalau belum nikah kan pasti digunjingi, ya kan? Itu kan tuntutan-tuntutan yang masih primitif lah menurutku. Jadi kalau kalian banyak tuntutan, ya udah kabur aja ke Semarang. Jangan. Itu bercanda aja. Mungkin itu ya, Ahmad Faiz. Aku nggak lihat wajah kamu. Nggak bisa kenalan. Yaudah nanti kenalan ya, cepat-cepat ke Semarang. So, gas center tanpa rem. Jangan-jangan orang Semarang. Yang anak-anak Semarang, kalau yang di Semarang nanti boleh merapat jam 1 di Nirwana ya, ada diskusi. Biar kalian tahu gitu loh, dunia-dunia perdiskusian, dunia-dunia permumetan gitu, biar utek kalian mumet, nggak senang-senang terus gitu. Oke, ada lagi mungkin atau udah saya serahkan kepada Mbak Nandia. Terima kasih Mbak Reni atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Semoga